Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad dan Fadilah dari kelas TT 4409. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari minggu 10, di mana pada tugas ini kita diminta untuk membuat program Python dan hasil rekam pengerjaannya pada soal berikut. Nah, soal yang pertama itu kita diminta untuk membuat program Python untuk menghitung hasil operasi matriks A dikali matriks B ditambah dengan matriks C transpose, di mana untuk matriksnya adalah seperti di bawah ini. Kemudian itu selanjutnya nomor 2 adalah buat program untuk menghitung matriks seperti di bawah ini dengan menggunakan Python, di mana hasil operasinya itu adalah matriks A dikalikan dengan matriks B, kemudian ditambahkan dengan C transpose. Nah, untuk yang soal nomor 3 itu diketahui matriks-matriks seperti di bawah ini, buatlah program Python untuk menghitung hasil operasi dari A dikali B transpose dikurangkan dengan C. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 4, yaitu diketahui matriks-matriks seperti di bawah ini, buatlah program Python untuk menghitung hasil operasi AB transpose minus C. Nah, kemudian soal yang kelima, yaitu yang terakhir, yaitu mencari fungsi pada NumPy untuk menghitung inverse, kemudian aplikasikan pada matriks berikut ini. Nah, mungkin untuk penjelasan programnya akan saya lanjut di aplikasi Visual Studio Code. Baik, setelah masuk ke aplikasi Visual Studio Code, di sini untuk menjalankan programnya, saya akan menunjukkan cara untuk menginstal ekstensi NumPy dulu pada VS Code. Jadi pertama-tama kita masuk ke terminal, kemudian kita tunggu saja. Nah, di sini untuk komannya itu kita masukkan dulu Python, kemudian strip M, terus VNV, terus kita masukkan lokasi dari file yang akan kita gunakan. Nah, saya copy saja, kemudian saya paste, dan di akhir sini kita masukkan VNV. Kemudian langsung saja kita enter. Oke, mungkin di sini ada kendala untuk penginstalannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menggunakan Google Colab saja. Baik, di sini karena sudah masuk ke Google Colab, saya hanya mempastekan code yang sudah saya bikin di Visual Studio Code. Nah, jadi di sini saya mungkin akan menjelaskannya terlebih dahulu, baru akan merun programnya. Jadi pertama-tama itu adalah kita menginputkan NumPy, kemudian kita sebagaikan NP. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal dari nomor 1 terlebih dahulu. Pada soal ini, saya menggunakan ada total itu 5 variabel, di mana untuk variabel pertama, yaitu variabel A yang berbentuk array. Jadi di sini untuk pada variabelnya itu saya masukkan terlebih dahulu NP, yaitu NumPy, kemudian array, di mana array ini untuk menampilkan matriks yang akan kita gunakan. Nah, pada variabel A ini, untuk 2,2 itu yaitu untuk penulisan baris pertama dari matriksnya. Dan kemudian 3,1 ini merupakan baris kedua dari matriks A. Nah, bisa kita lihat dari soal tadi untuk matriksnya, yaitu matriks A adalah 22 dan 31. Yang ini adalah baris pertama, yang ini adalah baris kedua. Nah, untuk matriks B bisa kita lihat dan juga C. Nah, jika kita kembali ke Google Colab, maka baris ini adalah baris 1 dan ini adalah baris kedua. Nah, selanjutnya untuk variabel yang kedua, yaitu variabel B, itu sama seperti variabel sebelumnya. Langsung saja mungkin saya jelaskan, untuk ini adalah matriks B baris pertama, dan ini adalah matriks B baris kedua. Nah, untuk yang variabel C, karena di sini ada 3 baris matriks, maka di sini saya menginputkan 3, seperti pada soal.
Nah, jadi sini untuk baris pertamanya itu ada 1,1, kemudian baris keduanya ada 3,3, dan baris tiganya ada min 2,1. Nah, kemudian pada variabel selanjutnya yaitu variabel D, di sini saya langsung tuliskan nampi titik dot, di mana dot ini dia akan berarti nanti akan langsung mengkalikan antara matriks A dengan B sesuai dengan soal. Nah, kemudian untuk yang variabel C itu adalah C, di mana C ini adalah variabel pada matriks C yang berbentuk array. Kemudian langsung saja kita masukkan transpose, yang mana sudah ada pada built-in methodnya nanti itu. Nah, kemudian variabel F ini langsung saja itu kita tambahkan D plus E, variabel D dan E, di mana D plus E ini sama dengan artinya seperti matriks A dikalikan matriks B, kemudian ditambahkan dengan matriks C transpose. Nah, kemudian setelah kalkulasi dilakukan, maka dia akan memprintkan hasilnya, yaitu hasil A plus B transpose sama dengan kemudian di sini akan memanggil variabel untuk hasilnya, yaitu variabel F. Kemudian di sini print ordo, F titik shape, di mana F ini adalah variabelnya dan shape ini adalah merupakan built-in dari NumPy, di mana dia nanti akan menampilkan hasil dari matriksnya. Nah, untuk soal nomor 2 itu sama seperti soal nomor 1, di mana kita membuat total ada 6 variabel, di mana variabel A sampai C itu adalah variabel untuk menjelaskan, mendefinisikan matriksnya, dan variabel D adalah merupakan kalkulasi matriks A dikalikan dengan matriks B, dan kemudian variabel E itu berfungsi sebagai transpose matriks C, dan variabel F itu adalah penjumlahan dari hasil matriks A kali dengan matriks B dengan matriks C transpose. Nah, kemudian di sini langsung saja menghasilkan soal, hasil tampilan dari soal itu yaitu hasil AB plus C transpose, mana hasilnya nanti akan keluar dengan cara memanggil variabel F, dan kemudian dia akan memprintkan hasil bentuk matriks dari variabel F tersebut. Nah, kemudian untuk soal nomor 3, di sini cukup berbeda seperti matriks soal nomor 1 dan 2, dikarenakan jika kita lihat lagi kepada soal, itu untuk soal nomor 3 kita diminta untuk menghitung hasil operasi AB transpose dikurangkan dengan C, di mana di sini mengharuskan kita dulu untuk mengkalikan, kemudian kita transposkan. Nah, jadi di sini sebetulnya cukup mirip ya dengan soal sebelumnya, cuman karena di sini pada pembuatannya agar lebih nyaman, jadi untuk matriksnya itu ditambahkan penjelasannya kayak matriks A, matriks B, dan matriks C. Kemudian itu sama cara penjelasan matriksnya. Jadi untuk ini TB yaitu kita transposkan dulu matriks B-nya, kemudian di sini ada variabel hasil di mana matriks AB yaitu matriks A dikalikan dengan B, kemudian di sini dikalikan dengan B transpose tadi. Nah, jadi kita bisa langsung saja di sini menyimpulkan hasilnya. Kalau misalnya itu adalah kita dotkan NP titik dot, maksudnya itu dikalikan dari matriks A dengan matriks B transpose. Nah, kemudian di sini akan memprint out-kan hasil dari kalkulasi yang sudah dilakukan oleh matriks yang tadi. Kemudian pada soal nomor 4 itu, pada bagian variabel mat A, mat B, dan mat C itu merupakan deklarasi dari bentuk nilai matriksnya, dan kemudian ini trans B ini adalah transpose dari matriks B, di mana di sini B, mat B titik transpose. Kemudian mat AB ini adalah matriks A dikalikan dengan B,
yaitu di sini dapat kita lihat kalau misalnya np.mat.a, trans B, di mana setelah matriks B tadi ditransposkan, yaitu hasil dari variabel ini, kita masukkan di sini, kemudian kita kalikan atau dot dengan matriks A. Kemudian kita tuliskan hasil, yaitu di mana hasil ini kita tulis hasil dari variabel mat AB, di mana isinya variabel ini adalah matriks A didotkan dengan matriks B transpos, kemudian kita kurangkan dengan matriks C. Nah, selanjutnya itu kita tuliskan print, yaitu hasil dari matriks AB transpos minus C, mana dia memanggil variabel hasil. Dan kemudian pada baris selanjutnya itu print ordo, ya, kemudian dia akan memperlihatkan bentuk dari matriks yang sudah kita kalkulasi. Nah, untuk soal yang terakhir itu sangat cukup berbeda dengan soal-soal sebelumnya, di mana di sini itu pada variabel yang pertama itu digunakan variabel matriks. Jadi di sini kita mendeklarasikan bentuk matriksnya. Kemudian untuk menginversnya di sini saya berikan variabel inverse. Kemudian np dot nampi lina lg, di mana ini merupakan built-in dari nampinya, dapat dilihat deskripsinya. Kemudian dot inverse atau dot inv. Nah, di mana inv ini mengartikan inverse, kemudian pada dalam kurung ini merupakan variabel dari matriks yang ingin kita hitung. Nah, karena variabel yang saya gunakan untuk mendeklarasikan matriks soal nomor 5 itu adalah matriks, maka di sini saya menuliskan matriks. Kemudian selanjutnya yaitu memprintkan hasil inverse matriks tersebut dengan menuliskan tabel yang kita inginkan, dan kemudian kita panggil variabel dari hasil inverse-nya sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu kita printkan atau kita hasilkan bentuk ordo dari matriks inverse yang sudah kita hitung. Nah, mungkin bisa langsung saya coba di run saja. Mungkin sini satu persatu biar lebih jelas. Jadi saya copy. Nah, untuk soal nomor 1 itu hasilnya adalah seperti ini. Jadi hasil dari matriks A dot B plus C transpose itu sama dengan ini. Kemudian ordonya adalah ordo 2 dan 2 kali 3. Nah, untuk soal nomor 2, maaf, untuk soal nomor 2, ini saja langsung saya run. Nah, maka di sini akan muncul hasil dari kalkulasi matriksnya dan juga penjelasan dari ordonya, di mana matriks pada soal nomor 2 ini menghasilkan matriks ordo 2 kali 2. Kemudian untuk soal nomor 3, nah, hasil dari AB transpose min C itu adalah ini, 6 baris pertama ada 16, 14, dan baris 2-nya 14, 12. Kemudian matriks hasil ini adalah matriks ordo 2 kali 2. Dan untuk soal nomor 4, itu hasilnya akan seperti ini, yaitu ordo matriksnya adalah 2 kali 3, di mana baris satunya ada 1, 6, 9, dan baris keduanya ada 6, 11, 13. Dan kemudian yang terakhir, yaitu soal inverse. Saya run saja. Nah, jadi hasil dari inverse-nya itu adalah baris satunya ada min 1, min 2, dan min 1. Baris 2-nya ada min 3, min 5, min 2, dan baris 3-nya ada 1, 2, 2. Nah, matriks hasil inverse ini merupakan matriks berordo 3 kali 3. Nah, mungkin cukup sekian hasil presentasi tugas minggu 10 dari saya. Salah kurang mohon maaf, saya pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih.